Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas inti atom dan radioaktivitas materi kelas 12 semester 6 bersama Pranata Fisika. Indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi PK. Yang pertama, mendeskripsikan inti atom. Yang kedua, mendeskripsikan struktur inti menurut beberapa ahli fisika. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis pada radioaktivitas. Yang keempat, mendeskripsikan reaksi inti pada energi nuklir. Yang kelima, mendeskripsikan pemanfaatan radioaktivitas dalam teknologi dan kehidupan sehari-hari. Mendeskripsikan karakteristik inti atom, radioaktivitas, pemanfaatan, dampak, dan proteksinya dalam kehidupan sehari. Yang pertama, inti atom. Konsep adanya inti atom pertama kali dinyatakan oleh Rutherford dari hasil serangkaian eksperimennya untuk menguji model atom yang dikemukakan oleh Thomson dengan percobaan yang dikenal dengan hamburan Rutherford. Dari eksperimen ini, Rutherford menyimpulkan bahwa massa seluruh atom terkumpul pada suatu titik yang disebut inti atom yang bermuatan positif. Muatan positif terdapat pada inti atom sama dengan jumlah muatan elektron yang bergerak mengelilingi inti atom. Partikel yang bermuatan positif dalam inti atom disebut proton. Kemudian ditemukannya neutron oleh James Chadwick yang juga merupakan partikel yang ada di dalam inti atom tetapi tidak bermuatan, netral, dan masanya hampir sama dengan massa proton. Itu disebut neutron. Lambang inti. Inti atom tersusun oleh dua partikel yaitu proton dan neutron. Proton bermuatan positif sedangkan neutron netral. Yang selanjutnya proton dan neutron ini disebut nukleon atau nuklida. Lambangnya XZA. Ya, lambang inti. X lambang unsur, nama unsur. Z nomor atom menunjukkan jumlah proton dalam inti. A itu nomor massa menunjukkan jumlah proton dan neutron di dalam inti. Nah, kira-kira gini kalau atom dengan proton 2, neutron 2, maka ini kalau melambangkan di sini menjadi 2, 4. Kalau nomor atom 2 ya berarti iya helium. X-nya nanti diganti helium. Oke. Gaya ikat inti. Di dalam inti atom terdapat interaksi antara gaya gravitasi, karena partikel-partikel itu bermassa, maka dia saling tarik-menarik. Gaya elektrostatik, karena proton-proton itu bermuatan listrik, maka dia akan tolak-menolak gaya elektrostatik. Akan tetapi gaya gravitasi dan dapat diabaikan terhadap gaya elektrostatiknya. Jadi pasti ada gaya lain yang menyebabkan proton-proton inti atom dapat menyatu. Jadi kalau tadi proton-proton itu mestinya dia saling menjauh, saling tolak. Tapi kok bisa kumpul jadi satu? Berarti ada gaya lain yang menyebabkan proton itu menyatu di dalam inti. Gaya yang menyebabkan nukleon bisa bersatu di dalam inti disebut gaya ikat inti. Gaya ikat inti lebih besar dibandingkan gaya gravitasi dan gaya elektrostatiknya. Gaya inti bekerja antara proton dengan proton, proton dengan neutron, dan neutron dengan neutron. Gaya ikat inti bekerja pada jarak yang sangat dekat sampai dengan jarak pada diameter inti 10⁻⁻15 meter.
Energi ikat inti. Dari hasil pengukuran massa inti atom selalu lebih kecil daripada jumlah massa nukleon pada inti atom tersebut. Penyusutan atau pengurangan massa ini disebut defek massa. Penyusutan massa inti akan berubah menjadi energi ikat inti. Besarnya energi ikat inti dapat diketahui jika besarnya defek massa inti diketahui. Besarnya defek massa dinyatakan dengan selisih jumlah massa seluruh nukleon, massa proton dan massa neutron, dengan massa inti yang terbentuk, yang dapat dinyatakan dengan persamaan delta M, massa proton jumlahnya ada Z, ditambah massa neutron jumlahnya A-Z, dikurangi massa inti. Ini massa defek. Energinya E, kesetaraan massa dan energi, E sama dengan delta M kali C kuadrat Joule. Nah, ini kalau delta M-nya dalam kilogram, maka C-nya diganti 3 kali 10 pangkat 8. Tapi bisa juga lebih mudah langsung delta M kali 931 mega elektron volt, itu kalau delta M-nya dalam satuan SMA. Oke. Kestabilan inti. Apakah energi ikat inti selalu dapat menggambarkan tingkat kestabilan inti atom? Oh, ternyata tidak selalu. Jika inti memiliki jumlah nukleon yang lebih banyak, maka energi ikatnya juga menjadi besar. Namun belum tentu energi tersebut, inti tersebut stabil. Pada umumnya, inti atom yang mempunyai jumlah neutron lebih banyak mempunyai tingkat kestabilan lebih rendah. Ada besaran yang mempunyai korelasi atau hubungan dengan tingkat kestabilan inti yang disebut tingkat energi ikat per nukleon. Yaitu energi ikat inti dibagi dengan jumlah nukleon pada inti tersebut yang dinyatakan dengan persamaan E per nukleon, energi ikat dibagi jumlah proton dan neutron di dalam inti, jumlah nukleonnya. Nah, ini gambar grafik energi ikat per nukleon terhadap banyaknya nukleon berbagai inti atom. Pada grafik energi ikat terbesar adalah 8,8 mega elektron volt, yaitu pada inti atom besi. Ini untuk besi kira-kira di sini. Nah, oke. Lebih besar energi ikat per nukleonnya maka lebih mantap. Jadi bukan energi ikatnya yang besar, tapi energi ikat per nukleon. Makin banyak nukleonnya maka energi ikatnya nanti energi ikat per nukleonnya menjadi semakin kecil. Sehingga inti berat biasanya tidak stabil. Contoh soal. Hitung defek massa dan energi ikat per nukleon dari inti atom. Bila diketahui massa atom, ini massa neutron dan massa protonnya ini. Oke. Oke. Itu tadi massa intinya. Nomor atomnya 92 uranium. Kemudian nomor massanya 238 dikurangi ini nomor massa neutronnya. Delta M-nya delta M kali Z kali M ditambah A-Z kali Mn dikurangi massa inti. Dimasukkan angkanya kan didapat massa defeknya adalah 1,88482 SMA. Ini kurang koma ini. Energinya tinggal dikalikan 931. Ketemunya iya 1755 mega elektron volt. Energi per nukleonnya energi ini dibagi dengan jumlah nukleonnya 7,38 mega elektron volt. Oke. Berikutnya radioaktivitas.
Inti atom yang memiliki nomor massa besar memiliki energi ikat pernukleon relatif kecil dibandingkan dengan yang nomor massa menengah. Kecenderungan inti atom yang memiliki nomor massa besar, misalnya uranium 235, kecenderungannya tidak stabil dan akan memancarkan energi dalam bentuk sinar radioaktif. Pengamatan tentang radioaktivitas inti dimulai dari Henry Becquerel yang menyelidiki tentang gejala fosforisensi dan fluoresensi. Fosforisensi yaitu peristiwa berpendarnya zat setelah cahaya yang menyinari tersebut dihentikan, sedangkan fluoresensi yaitu peristiwa berpendarnya zat pada saat zat tersebut mendapat sinar. Marka jalan, cat marka jalan itu fluoresensi. Dalam penyelidikan Becquerel, unsur uranium selalu memancarkan sinar radiasi meskipun unsur tersebut disimpan dalam tempat yang tidak terkena cahaya dan waktu yang lama. Sinar radiasi berasal dari dalam inti. Selanjutnya, Pierre Curie dan Marie Curie menyelidiki sinar radiasi yang berasal dari inti atom, yang kemudian menemukan dua unsur yang selalu memancarkan sinar radiasi yang kemudian dinamakan polonium dan radium. Unsur yang selalu memancarkan sinar radiasi tersebut dinamakan unsur radioaktif atau isotop radioaktif. Inti atom yang tidak stabil selalu memancarkan secara spontan sinar radioaktif, sehingga akhirnya akan diperoleh inti atom yang stabil. Peristiwa pemancaran sinar radioaktif secara spontan disebut radioaktivitas atau peluruhan radioaktif. Sinar radioaktif. Isotop radioaktif yang mampu memancarkan sinar radioaktif kebanyakan adalah unsur-unsur yang mempunyai nomor massa besar. Pemancaran sinar radioaktif dibedakan menjadi tiga, yaitu sinar alfa, beta, dan gamma. Pemancaran sinar radioaktif tersebut akan menyebabkan terjadinya perubahan nukleon pada inti atom, sehingga inti atom akan berubah menjadi inti atom yang lain. Inti atom sebelum terjadi peluruhan disebut inti induk, dan inti atom yang terjadi setelah peluruhan disebut inti anak. Isotop radioaktif mampu memancarkan sinar radioaktif kebanyakan adalah unsur-unsur yang mempunyai nomor massa besar. Nah, oke. Ulangi. Pemancaran sinar alfa. Suatu inti atom radioaktif yang memancarkan sinar alfa akan menyebabkan nomor atom induk berkurang 2 dan nomor masanya berkurang 4. Sehingga berubah menjadi inti atom yang lain. Ini contoh. Nah, nomor atomnya berkurang 2, nomor masanya berkurang 4. Nah, oke. Contoh, nih, uranium 235 akan menjadi thorium kalau memancarkan sinar alfa. Thorium 231. Pemancaran sinar beta. Isotop radioaktif jika memancarkan sinar beta, maka akan menyebabkan nomor atom inti induk, nomor massanya tetap, sedang nomor atomnya bertambah 1, sehingga berubah menjadi inti atom yang lain. Sinar beta sebenarnya merupakan pancaran elektron dari inti atom karena perubahan neutron menjadi proton. Diberi lambang E-1 atau beta. Jadi boleh saja E atau beta. Oke. Contoh peluruhan sinar beta adalah nih. Pa233 akan memancarkan sinar beta menjadi uranium 233. Oke. Di dalam inti terjadi perubahan